Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Rasika dan teman saya Nurliana Dwi Agustina. Di sini kami akan menjelaskan tentang peranan bank bagi masyarakat. Di sini yang perlu kita ketahui ada pengertian bank, fungsi bank, jenis bank, dan peranan bank. Apa itu bank? Menurut BNA Juha, bank adalah suatu tempat untuk menyalurkan modal atau investasi dari mereka yang tidak dapat menggunakan modal tersebut secara menguntungkan kepada mereka, yang dapat membuat modal tersebut lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, apa aja sih fungsi bank itu? Fungsi bank itu ada yang secara luas, secara sempit, dan ada fungsi utama. Fungsi bank secara luas sebagai alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan. Fungsi bank secara sempit sebagai alat penarik uang kartal dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Lalu, fungsi utamanya sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara, dan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat. Masuk pada jenis bank sendiri dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan fungsinya, kepemilikannya, segi status, dan cara menentukan harganya. Jenis bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi 5, yaitu bank milik pemerintah, yaitu bank yang akta pendirian maupun modalnya sepenuhnya milik pemerintah. Lalu bank milik swasta nasional, bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian bank milik koperasi, bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank milik asing, yang kepemilikannya jelas dimiliki oleh pihak asing. Lalu bank milik campuran, yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Kemudian, berdasarkan segi status, ada 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Sedangkan bank non-devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Lalu yang terakhir, berdasarkan cara menentukan harganya dibagi menjadi 2, yaitu bank konvensional yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu bank syariah yang memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah. Kemudian yang terakhir ada peranan bank. Peranan bank itu ada 2, yaitu peran dalam negeri dan peran dalam hubungan luar negeri. Peran di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang, yang antara lain meliputi administrasi keuangan, penggunaan uang, perdagangan dan pertukaran, perkreditan, kiriman uang, dan pengawasannya. Lalu, peran dalam hubungan luar negeri sebagai jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa, moneter, dan perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor-impor, pariwisata, dan transfer uang.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.